Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang akan kami buat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Ragi Ristianda, dengan NPM 220711672. Saya Lana Marcel Argil Daniel dengan NPM 2207111681. Halo guys, perkenalkan nama saya Albert Cornelius dengan NPM 220711683. Aplikasi yang akan kami buat ini adalah aplikasi yang akan menjadi alat bantu bagi penyandang tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, namun tidak menutup kemungkinan muncul ketika dewasa. Berdasarkan tingkatannya, tunagrahita dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu mild dengan rentang IQ 55 sampai 70. Karakteristik pada kategori ini, penderita akan mengalami perkembangan fisik yang agak lambat dibandingkan dengan rata-rata seusianya. Mereka juga kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik di sekolah. Namun, mereka dapat melakukan keterampilan praktis dan rumah tangga, sehingga kelak dapat hidup secara mandiri. Tingkatan kedua yaitu moderate dengan rentang IQ 40 sampai 55. Dilihat dari perkembangan bahasanya, penderita memiliki kemampuan komunikasi yang sederhana, bahkan hanya komunikasi untuk menyampaikan kebutuhan dasar seperti makan, mandi, dan minum. Penampilan fisiknya juga menunjukkan kelainan sebagai gejala bawaan. Meskipun begitu, mereka masih dapat dididik untuk mengurus dirinya sendiri, meskipun membutuhkan proses yang cukup lama. Tingkatan ketiga yaitu severe, dengan rentang IQ 25 sampai 40. Pada rentang ini, penderita tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri maupun melakukan tugas-tugas sederhana. Anak dengan tunagrahita memiliki gangguan bicara dan kelainan fisik yang dapat dilihat pada bagian lidah serta ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran kepala normal. Secara keseluruhan, kondisi fisik mereka lemah karena mereka mengalami gangguan fisik motorik yang cukup berat. Untuk tingkatan keempat yaitu profound dengan rentang IQ di bawah 25. Pada kategori terberat ini, penderita menunjukkan kelainan fisik dan intelijensi dalam bentuk ukuran kepala yang membesar. Mereka juga membutuhkan pelayanan medis yang intensif karena kemampuan beradaptasi yang sangat kurang. Terlebih lagi, mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Dari keempat tingkatan penyakit tunagrahita ini, aplikasi yang kami buat ditujukan khususnya kepada tingkatan pada kategori 1 dan pada kategori 2, yaitu kategori mild dan kategori moderate. Karena pada kategori ini, penderita tunagrahita masih dapat untuk dididik meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, aplikasi referensi kami yang pertama yaitu Gojek. Gojek di sini sebagai desain dari bentuk aplikasi kami. Yang kedua ada Ruang Guru, yang ketiga ada Halodoc, yang keempat ada Game Edukasi, dan yang terakhir ada aplikasi secara beraktivitas sehari-hari. Untuk yang Ruang Guru dan aplikasi cara kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari ini yaitu adalah fitur di dalam aplikasi kami. Fungsi dari aplikasi kami yaitu yang pertama agar bisa belajar di rumah bersama orang tua, yang kedua agar bisa mandiri untuk melakukan berbagai macam aktivitas, yang ketiga untuk membantu menghubungkan antara rumah sakit, tenaga kesehatan ataupun dokter, yang keempat sebagai sarana edukasi untuk anak, yang kelima untuk memesan sesuatu mungkin obat atau apa secara online ataupun jarak jauh. Keunggulan dari aplikasi kami yaitu memiliki banyak fitur, contohnya seperti fitur video belajar, percaya kepada guru online,
berhubungan lewat telepon ataupun pesan dengan dokter, tenaga medis, ataupun dengan pihak rumah sakit, dan sebagai pemesanan jarak jauh ataupun online. Yang terakhir yaitu mudah dimengerti dan digunakan oleh orang tua ataupun tunagrahita itu sendiri dalam mengoperasikan aplikasi kami. Kekurangan dari aplikasi referensi kami yaitu tidak ditujukan untuk orang difabel, khususnya tunagrahita. Aplikasi yang kurang menarik dari mulai sisi desain ataupun dari sisi fitur-fiturnya, karena hanya ditampilkan beberapa aktivitas berupa kalimat ataupun bukan animasi ataupun 3D dari bentuk desainnya. Dan dilanjutkan dengan potensi yang bisa dikembangkan dari aplikasi-aplikasi yang mirip dengan aplikasi marketing atau digital. Yang pertama, aplikasi dapat ditujukan kepada orang-orang kebutuhan khusus. Seperti misalnya Gojek, mereka bisa mengembangkan fitur-fitur lainnya untuk khusus para tunagrahita ataupun orang-orang difabel lainnya. Yang kedua, fitur dan tampilan aplikasi dibuat agar lebih menarik, agar bisa menarik perhatian pengguna lainnya ataupun yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu menggabungkan beberapa fitur dari beberapa aplikasi lalu dicampurkan menjadi suatu aplikasi yang baru agar bisa menjadi aplikasi yang menjadi lebih baik, bahkan bisa digunakan oleh para penderita tunagrahita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang akan kami buat. Pertama-tama, aplikasi ini akan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Sekolah Luar Biasa atau SLB, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, rumah sakit, apotek, serta para ahli psikolog yang dapat membantu para tunagrahita untuk mengatasi masalah mereka ataupun pendamping yang akan mengurus para penderita tunagrahita. Yang kedua, aplikasi dapat dijalankan oleh orang tua atau pendamping atau juga orang atau pasien tunagrahita, namun tetap didampingi orang tua atau pendamping mereka. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, aplikasi yang kami buat ini adalah aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu bagi penyandang tunagrahita. Aplikasi yang akan kami buat ini bernama G-Care atau Peduli Grahita. Atau dalam artiannya, kami ingin berkontribusi dan memperdulikan para penyandang tunagrahita dengan memberikan pelayanan dan pendidikan terhadap mereka. Dalam aplikasi ini akan memiliki fitur-fitur seperti pelayanan, konsultasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan melalui mockup. Ketika Anda masuk ke dalam aplikasi kami, maka akan muncul laman pertama yaitu loading screen. Kemudian Anda akan langsung dialihkan ke laman selamat datang. Di sini berisi dua menu yaitu login dan register. Untuk login, di sini ketika Anda sudah memiliki akun maka Anda tinggal login. Ketika Anda belum memiliki akun, maka Anda bisa register dengan mengisi nama lengkap, email atau nomor telepon, password, dan juga Anda diminta untuk memverifikasi OTP, di mana OTP akan dikirim melalui email atau nomor telepon yang sudah Anda isikan tadi. Lalu Anda tinggal konfirmasi dan kemudian dialihkan ke laman data diri, di mana Anda diminta untuk mengisi nama lengkap jadi dari penyandang tunagrahita, kemudian nama orang tua, alamat rumah, tanggal lahir, serta usianya. Kemudian tinggal konfirmasi. Lalu akan dialihkan ke halaman utama atau halaman menu. Pada menu login, Anda akan diminta untuk mengisi email atau nomor telepon serta password. Lalu jika sudah, maka Anda akan dialihkan ke menu utama. Di menu utama di sini menyediakan beberapa menu atau fitur. Yang pertama ada ruang belajar, kesehatan, dan tentang tunagrahita. Lalu ada game. Selain itu, Anda juga bisa melihat profil Anda sendiri dengan mengklik tanda profil yang ada di pojok kanan bawah. Di sana Anda bisa
Anda bisa melihat nama Anda, email, lalu akun tersimpan, bisa ganti bahasa, autentikasi 2 faktor, dan juga logout. Selain itu, Anda juga bisa memilih bantuan dan dukungan. Di situ Anda bisa memberi rating kepada aplikasi ini, atau saran atau rekomendasi. Lalu ada tentang aplikasi, di mana berisi kapan aplikasi ini dibuat dan dibuat oleh siapa. Jika Anda mengklik nama Anda, maka Anda bisa mengganti nama Anda, email, nomor handphone, dan ID user Anda. Ketika Anda sudah mengisinya, maka bisa klik simpan. Masuk ke menu ruang belajar. Jika Anda mengklik menu ruang belajar, maka akan muncul beberapa submenu, yaitu menulis, membaca, menghitung. Selain itu ada juga guru online, di mana membaca, menulis, dan menghitung ini di dalamnya berupa kuis maupun video pembelajaran. Di kuis ini nanti Anda bisa menjawab soal-soal yang sudah kami berikan. Kemudian di video pembelajaran nanti ada video berupa animasi pembelajaran. Di guru online, jika Anda mengkliknya, maka akan ada daftar guru-guru online yang siap untuk mengajar Anda, di mana Anda bisa meng-chattingnya, lalu melakukan video call dengan guru tersebut. Masuk ke menu lainnya, yaitu menu kesehatan. Di menu kesehatan ini ada beberapa submenu juga, yaitu konsultasi, apotik, dan panggil. Pada menu konsultasi, di sini Anda akan melihat beberapa submenu juga, yaitu rumah sakit, psikolog, dan dokter. Dimana jika Anda mengklik rumah sakit ataupun psikolog ataupun dokter, Anda bisa melakukan konsultasi dengan melakukan chatting atau melakukan video call atau telepon. Di submenu lainnya ada apotik, di mana Anda bisa membeli obat di sini. Dan obat yang kami sediakan di sini adalah obat yang khusus untuk tunagrahita dan obat-obat ringan, sehingga tidak ada zat-zat yang tidak diperbolehkan untuk penyandang tunagrahita ini. Selain menu obat, ada juga resep dokter. Resep dokter ini berisi resep yang diberikan oleh dokter ketika Anda selesai melakukan konsultasi. Apabila dokter memberikan resep ini kepada Anda ketika melakukan konsultasi, maka akan masuk ke menu resep dokter, sehingga Anda tidak perlu lagi mengingat-ingat karena sudah ada menu resep dokter. Ketika Anda akan melakukan pembelian obat, maka Anda bisa memilih obatnya, kemudian Anda bisa membayar melalui m-banking dan e-wallet, dan obat pun akan segera diantarkan ke rumah Anda. Kemudian di menu ketiga ada panggil. Menu panggil ini sama seperti konsultasi isinya, namun menu panggil ini Anda bisa memanggil ambulan, psikolog, maupun dokter ke rumah Anda apabila Anda membutuhkan dari ketiga tenaga ahli tersebut. Fitur kami yang ketiga yaitu informasi tentang tunagrahita. Di menu informasi ini ada submenu berupa berita, aktivitas sehari-hari, serta informasi seputar tunagrahita. Pada menu berita, di sini berisi berita mengenai tunagrahita dan kami ambil dari beberapa sumber seperti Kompas, CNN, dan lain sebagainya. Kemudian pada menu aktivitas sehari-hari ada juga animasi mengenai cara melakukan aktivitas sehari-hari, dan di dalamnya juga ada mini game sehingga tidak membuat para penyandang tunagrahita ini merasa bosan. Di menu terakhir yaitu game. Pada menu game di sini ada dua submenu, yaitu skor dan progres serta kategori. Pada menu skor dan progres, Anda akan dihadapkan dengan progres game yang sudah diselesaikan. Kemudian di menu kategori ada berisi games yang telah dikelompokkan berdasarkan kategorinya, di mana ada kategori kognitif, yaitu kategori yang melatih kemampuan berpikir Anda atau penyandang tunagrahita tadi. Lalu di kategori yang kedua ada kategori sensorik, di mana untuk melatih kemampuan indera dari penyandang tunagrahita. Lalu di kategori ketiga ada sosial, untuk melatih bersosialisasi penyandang tunagrahita tadi. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.